Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil kerja kami yang mana judulnya adalah konsep dasar evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kami mengupas beberapa pengertian, yaitu yang pertama, pengertian evaluasi, tujuan evaluasi pembelajaran, proses evaluasi pembelajaran, ruang lingkup evaluasi pembelajaran, kedudukan evaluasi pembelajaran, syarat-syarat evaluasi pembelajaran, dan manfaat evaluasi pembelajaran. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Menurut Wong and Brown dalam buku yang berjudul Essential of Educational Evaluation dikatakan bahwa evaluation refer to the act or process to determining the value of something. Artinya, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses pemberian skor atau angka-angka terhadap suatu keadaan atau gejala berdasarkan aturan-aturan manajemen dan evaluation. Kegiatan pengukuran merupakan dasar dalam kegiatan evaluasi. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ranah lingkup evaluasi pembelajaran mencakup 3 domain, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah fisikomotor. Yang pertama, ranah kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental dan dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah efektif. Ranah efektif mencakup aspek sikap dan dibagi menjadi 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Selanjutnya, yang ketiga ada ranah fisikomotorik. Ini ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang ketiga ada tujuan evaluasi pembelajaran. 1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana efisiensi proses pembelajaran yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Untuk menilai ketercapaian tujuan, mengukur berbagai aspek pelajaran, dan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian dan memastikan keberhasilan siswa yang berpartisipasi dalam program pendidikan. 4. Syarat-syarat evaluasi pembelajaran. 1. Validitas. Validitas berarti berkaitan dengan alat ukur yang dipakai. Alat ukur tersebut dikatakan valid jika alat ukur tersebut digunakan dengan tepat untuk mengukur suatu yang hendak diukur. Dengan arti lain, validitas berarti ketepatan dalam penggunaan alat ukur. 2. Reliabilitas. Reliabilitas artinya dapat dipercaya, sehingga tes dapat dikatakan dipercaya jika dapat memberikan hasil yang konsisten walaupun diujikan berulang kali. Artinya, jika peserta didik diberikan tes yang sama dalam waktu yang berbeda, maka tetap mereka mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya, yang kelima ada model-model evaluasi pembelajaran. Menurut Wharton, Blainer, dan James Sander, terdapat 4 klasifikasi model evaluasi. Yang pertama,
model pengukuran. Model ini berfokus pada pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, model kesesuaian. Model ini menekankan pada kesesuaian antara tujuan, proses, dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, model sistem. Model ini memandang evaluasi sebagai suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dalam konteks pembelajaran. Kemudian yang keempat ada model iluminatif. Model ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kedudukan evaluasi pembelajaran. Kedudukan evaluasi dalam belajar dan pembelajaran sungguh sangat penting dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Dengan evaluasi diketahui apakah belajar dan pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan atau belum, akan diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan penyebab belajar dan pembelajaran tersebut berhasil dan faktor apa saja yang menjadikan penyebab belajar dan pembelajaran tidak atau belum berhasil. Diketahui di manakah letak kegagalan dan kesusahan belajar dan pembelajaran sebagai titik tolak dalam mengadakan perbaikan belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada manfaat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Kedua, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Tiga, memperoleh pemahaman tentang kelemahan siswa dan dapat menyelesaikan kesulitan belajar siswa. Keempat, mendata permasalahan yang dihadapi siswa dan alternatif bimbingan dan penyuluhannya. 5. Mendorong orang tua peserta didik untuk melakukan bimbingan kepada anaknya. Yang keenam, melibatkan orang tua untuk melakukan diskusi dengan guru atau sekolah atau madrasah dalam hal perbaikan.